Halo, selamat siang untuk kita semua. Jadi di sini kami akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah psikolinguistik tentang teori pemerolehan bahasa pertama. Jadi di sini kami akan fokus menjelaskan tentang teori behaviorisme. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gwenelia Christine Asa dengan NPM 31220069. Nama saya Yovenia Merlinceun dengan NPM 31230058. Baik, itu adalah perkenalan singkat kami. Selanjutnya kepada pemateri saya persilahkan. Yang pertama, teori behaviorisme. Sejarah singkat teori behaviorisme. Behaviorisme adalah sebuah teori psikologi yang didirikan oleh psikolog Amerika John B. Watson 1978 sampai 1958. Di Amerika Serikat, Watson dikenal sebagai Bapak Behaviorisme karena prinsip belajar barunya berdasarkan teori stimulasi. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara rangsangan dan respon, namun rancangan dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Yang berikut tokoh utama teori behaviorisme. Yang pertama, John B. Watson. Pendiri behaviorisme menekankan pentingnya observasi terhadap perilaku. Yang kedua, Ivan Pavlov menemukan konsep klasil condition melalui eksperimen dengan anjing. Yang ketiga, B.F. Skinner mengembangkan operan condition yang menekankan penguatan dan hukuman. Yang ketiga, pengertian teori behaviorisme. Pemerolehan bahasa pertama adalah proses alami ketika anak mulai memahami dan menggunakan bahasa ibunya. Menurut teori behaviorisme, kemampuan bahasa tidak dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari melalui kebiasaan dan pengalaman. Tokoh utama adalah B.F. Skinner, seseorang psikolog Amerika yang dikenal dengan konsep stimulus respon reinforcement. Skinner dengan berpendapat bahwa anak berkembang karena peniruan dan pembiasaan. Misalnya, ketika anak mendengar orang dewasa berbicara, ia akan meniru bunyi atau kata tersebut. Jika orang tua memberi pujian atau tanggapan positif, anak akan mengulang perilaku tersebut. Yang berikut prinsip utama teori behaviorisme. Ada 4 prinsip utama dalam teori ini. Yang pertama, imitasi, yaitu anak meniru ucapan orang dewasa. Yang kedua, reinforcement, yaitu setiap ucapan yang benar diberi respon positif. Yang ketiga, conditioning, yaitu anak belajar mengaitkan kata dengan objek atau situasi. Yang keempat, pembiasaan, yaitu semakin sering diulang, semakin kuat tersimpan dalam. Yang berikut proses pemerolehan bahasa menurut behaviorisme. Proses dimulai ketika anak menerima stimulus berupa ucapan dari orang tua. Anak merespon dengan meniru kata tersebut. Jika ucapannya benar, orang tua memberi penguatan positif seperti pujian, senyuman, atau perhatian. Anak kemudian mengulang pola ini sehingga semakin mahir berbicara. Dengan demikian, lingkungan menjadi faktor utama dalam perkembangan bahasa anak. Yang berikut contoh nyata atau anak usia 3 tahun. Misalnya ada seorang anak bernama Alia berusia 3 tahun. Ibu berkata, "Alia bilang mama ya, ini termasuk stimulus." Alia menjawab, "Mama, ini termasuk respon." Ibu tersenyum sambil berkata, "Pintarnya anak mama, ini termasuk penguatan positif." Karena sering mendapat respon seperti itu, Alia semakin sering mengucapkan kata mama, lalu mulai meniru kata lain seperti air, mau, dan susu. Ini menunjukkan bahwa Alia belajar bahasa peniruan dan penguatan. Kesimpulan, jadi pemerolehan bahasa pertama menurut teori behaviorisme terjadi melalui proses belajar, meniru, mengulang, dan mendapatkan penguatan positif. Lingkungan keluarga berperan besar dalam membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa. Meskipun teori ini memiliki keterbatasan, behaviorisme tetap menjadi dasar penting dalam kajian awal psikolinguistik. Adalah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.